Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Maulida, Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 2220061. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah hukum acara PTUN, yaitu surat kuasa, yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Ervandi SHMH. Baik, sebelum masuk ke pembahasan inti, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari surat kuasa dan tujuan dari surat kuasa. Surat kuasa adalah dokumen tertulis yang memberikan wewenang dari seseorang atau pemberi kuasa kepada pihak lain atau penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam urusan tertentu. Tujuan surat kuasa ini adalah untuk memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mewakili pemberi kuasa dalam urusan tertentu, seperti administratif, hukum, atau keuangan, yang memudahkan dan mempercepat proses serta memastikan tindakan yang diambil merupakan sah secara hukum. Jadi, intinya adalah surat kuasa merupakan dokumen yang memberi wewenang kepada seseorang untuk bertindak atas nama pihak lain dalam urusan tertentu, seperti administratif, hukum, atau keuangan, guna mempercepat dan memastikan tindakan tersebut sah secara hukum. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yaitu syarat-syarat membuat surat kuasa. Syarat-syarat membuat surat kuasa diantaranya yang pertama, judul surat kuasa. Judul harus jelas, spesifik, dan singkat. Judul ini dapat membantu menjelaskan tujuan surat dengan mudah. Selanjutnya adalah kalimat pembuka, seperti yang bertanda tangan di bawah ini. Kalimat ini menunjukkan pengenalan pemberi kuasa. Selanjutnya, identitas pemberi kuasa, yaitu berupa nama lengkap, alamat sesuai identitas, serta pekerjaan atau jabatan. Informasi ini menjadi bukti resmi siapa yang memberikan kuasa. Dan tidak lupa menyertakan penegasan sebagai pemberi kuasa. Slide selanjutnya, identitas penerima kuasa. Identitas penerima kuasa sama halnya dengan identitas pemberi kuasa, yaitu nama, alamat, jabatan, atau pekerjaan. Kemudian ada penegasan bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Selanjutnya ada penegasan sebagai penerima kuasa, seperti selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Kemudian ada penjelasan tentang sifat kuasa. Apakah sifat kuasa tersebut bersifat umum atau bersifat khusus? Selanjutnya identitas tergugat, seperti nama, alamat, jabatan, atau pekerjaan. Hal ini untuk memperjelas fokus hukum dari surat kuasa. Kemudian ada perbuatan yang dikuasakan. Jadi hal ini adalah jenis perbuatan apa yang akan dikuasakan, apakah perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Slide berikutnya, hak retensi. Hak retensi adalah hak penerima kuasa untuk menahan barang hingga kewajiban dipenuhi. Kemudian ada hak substitusi. Hak substitusi memungkinkan penerima kuasa untuk mendelegasikan tugas ke pihak yang lain. Kemudian kalimat penutup. Kalimat penutup ini contohnya seperti demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kemudian mencantumkan tanggal pemberian kuasa. Hal ini untuk memperjelas waktu berlakunya surat kuasa. Dan yang terakhir adalah menempelkan materai serta tanda tangan. Menempelkan materai agar sah secara hukum dan akhiri dengan tanda tangan pemberi kuasa serta penerima kuasa. Sebagai kesimpulan, surat kuasa adalah dokumen resmi untuk memberikan wewenang kepada pihak lain secara sah, khususnya dalam urusan hukum atau administrasi.
Pentingnya untuk memahami syarat-syarat pembuatan surat kuasa adalah untuk memastikan bahwasannya dokumen tersebut berlaku secara hukum, jelas, dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan pemahaman yang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.